Papa itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di episode kali ini kita akan membahas seputar pusaka dari koleksinya Papa. Kebetulan di depan kita semua ini ada salah satu pusaka yang berupa pedang, yang mungkin nanti bisa langsung dijelaskan. Monggo Pak, ini pedang apa namanya? Oke. Kalau pedangnya ini namanya dapurnya pedang Lameng. Ya. Ini warangkanya ini masih orisinil ya. Ini warangka orisinil aslinya dan ini dibuat dari perak nih. Ini perak murni nih. Dari zaman apa nih? Oke, kalau peraknya sih Papa nggak tahu ini ya peraknya dibuat kapan, tetapi ini Papa dapatnya memang sudah kayak begini. Kalau tangguhnya nanti kita lihat ya bentuknya ya. Oke. Ini pedang namanya pedang Lameng. Pedang Lameng itu artinya apa? Kenapa namanya Lameng? Mungkin punya ciri-ciri kenapa namanya Lameng. Kalau Ciri khas. cirinya nih, ya cirinya bentuknya kayak begini nih. Atasnya mendatar begini, ya kan? Terus melengkung. Gundukan kayak bukit sedikit. Jadi ini melengkung. Posisi di atas yang bilah atasnya ini agak lebih lebar daripada yang bawah. Jadi agak membesar begini, tapi atasnya melengkung. Nah, sisi tajamnya ada di bawah ini, jadi di atasnya tidak. Oke, terus kalau dilihat apa namanya ya, ini dari pamornya ini pamornya miring ini, ya kan? Pamornya berdiri, ya, pamornya berdiri dan apa namanya? Pamor lawe ya. Pamor lawe saukel cuma dia itu bablas ke wilayah sebelahnya gitu. Set balik gini. Set balik gini ya. Oke. Nah, ini terus Arti dari pamornya apa? ya namanya lawe ya. Nah, lawe itu kayak benang. Ya kayak benang yang Ubet-ubet. Lingkar-lingkar. Iya, apa tuh? Mau berbelok-belok gitu loh. Nah, itu ya karena memang apa namanya bentuknya seperti benang yang benang banyak gitu terus ditata gitu. Ya. Terus kalau yang pamor miring itu biasanya memang untuk doanya itu doa untuk kesaktian, kekuatan, beranian. Nah, memang pedang kan untuk perang, ya. Pedang itu memang untuk perang, jadi biasanya menggunakan pamor-pamor untuk yang isinya doa-doa untuk keberanian menghadapi peperangan. Gitu. Nah, terus ini istimewanya ya, istimewanya. Mungkin kalau dilihat secara sekilas ini tidak begitu jelas, ya. Tapi kalau diamati dengan sisi tertentu, coba dilihat. Ini ada kayak bekas yang menghitam, yang kayak setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran, betul? Ini setengah lingkaran. Ini. Apakah itu bibir? Bukan. Nah ini ya, kalau hasil diskusi dari teman-teman Tosanaji, ini dulu proses penyepuhannya itu menggunakan bibir. Jadi setelah selesai dibuat, dipanasi lagi, dia proses penyepuhan atau penuaan lagi itu dengan dipakai bibir begini. Gitu. Jadi ini muncul bolang namanya. Jadi istilahnya kalau di perkerasan ada bolang. Nah, bolang kalau semakin banyak itu memang semakin dicari. Ya, ini bolangnya ada 5, di sini bolangnya 5, 1, 2, 4, dan di sini 5. Rata-rata kalau rekornya bolang itu berapa sih? Yang pernah Papa lihat bolang ya 5 ini paling banyak. Ya, terus memang tidak semua pedang
itu menggunakan teknik Bolang. penyepuhan model Model. kayak begini nih, model dibuat bolang begini, jarang. Dan ini memang tangguhnya kalau menurut perkiraan ya dari papa dan teman-teman papa ini ditangguh era Majapahit. Ya kan, Majapahit itu kan biasanya memang besinya pulen gitu kan, tempaknya matang karena apa, lipatannya kan banyak ya kan, terus dia relatif tahan karat kan karena dia lipatannya sangat banyak. Nah terus juga bilahnya itu rata-rata ramping. Ini kan ramping kan, terlihat pedang tapi ini ramping. Biasanya kan ada pedang yang panjang sekali. Ada papa punya pedang lameng yang memang panjang dan berat sekali. Modelnya persis kayak begini nih. Modelnya persis kayak gini. Dan ini memang bikinan empu yang empu pinunjul ini, empu yang mempunyai kelas atas gitu kan. Empu kan juga berkelas-kelas kan, ada yang empu di daerah, di kabupaten, di kadipaten atau di keraton. Nah, kalau model-model kayak begini ini lihat yang di punggungnya ini itu tidak ngeplat rata begini. Tapi apa? Membentuk punggung melengkung. Membentuk punggung melengkung. Ini ya, punggungnya itu tidak rata tapi melengkung. Ya, itu kalau dilihat lebih jelas kalau memakai kaca pembesar. Ini terus aja sampai ke sini. Nah, itu memang ciri-ciri pedang-pedang berkualitas bikinan empu terkemuka itu pasti ada ciri-ciri khas tertentu kayak gitu. Ya. Pamornya itu kok cuma setengah doang gitu kenapa? Ya, biasanya kan pedang itu kan akan mengikuti sisi tajam. Ya kan? Mereka ini dibuat kan biasanya tebalnya sama nih kan. Nah, terus untuk mendapatkan sisi tajamnya kan pasti ini diasah, digerinda kan. Kalau yang sekarang pakai gerinda gitu kan. Kalau dulu alatnya nggak tahu apa ini kan. Ini untuk bisa tajam sehingga apa? Untuk yang pamornya pasti akan hilang yang di sini. Ya kan? Karena ini memang diasah untuk menemui sisi tajamnya di sini, ngejar sisi tajam. Kalau di sini kan tidak tajam, ini cenderung lebih tebal sehingga pamornya rata-rata adalah dibuat pamornya yang di punggungnya ini itu lebih utuh ya. Kalau yang di sini pasti akan habis karena apa? Dikejar sampai dia titik tajam, bilah tajam di bajanya. Gitu. Karena ini pedangnya bukan pedang suduk, tapi pedang lameng itu termasuk pedang untuk sabet ini. Nah kalau dulu ini dari sisi, mungkin pertanyaannya dari sisi isoteri ya. Dulu pedang ini dipakai memang buat, kalau sabet kan sekarang identik karena perang sudah pakai pistol kan, nyabet kan pakai kayak rumput-rumput ya. Kalau ini memang benar-benar dari bawa prajurit buat ngelawan musuhnya atau ada fungsi lain? Nah ini kalau zaman-zaman Majapahit kan pedang memang betul-betul senjata kan, senjata perang. Nah ini memang senjata perang gitu kan. Iya. Jadi kalau dari tantingannya, ini tantingan sedang ya, tidak ringan dan tidak berat sehingga di pertengahan. Cuma ini kalau ditanting begini, dia posisi beratnya adalah di depan. Nah pada saat posisinya di atas gitu ya, di depan sini kan di atas, sehingga untuk nyabet ini power sabetannya akan lebih kuat gitu. Nah, jadi kan secara struktur modelnya adalah tebal kan, lebar di depan. Jadi pada saat dilempar begini, pada saat disabetkan begini, dia akan kekuatannya akan menambah di depan, di atas. Dan ini memang untuk perang, karena memang zaman segitu keris, tombak, pedang kan memang buat perang. Ya, oke. Terus kalau apa ya, mungkin bisa dibilang orang yang memakai ini tuh ada orang khususnya, mungkin nggak sembarangan orang bisa. Apa hanya harus orang-orang yang kayak komandan atau mungkin orang dalam keraton? Komandan sama dalam keraton kan mungkin beda ya? Kalau melihat dari sarungnya kayak begini ini komandan pasukan. Bukan dalam keraton? Iya, komandan pasukan kan, pasukan keraton kan, pasukan keraton bukan untuk prajurit gitu. Bukan untuk prajurit, karena memang ini buatan empu keraton, ya kan, estimasinya sih. Iya. Perkiraannya ini buatan empu keraton karena ciri-ciri khususnya itu. Dan biasanya kalau empu-empu dalam keraton itu kan
tidak membuat untuk prajurit, ya kan? Untuk prajurit pasti empu di luar, empu yang untuk membuat pusaka untuk keluarga kerajaan, ya. Tapi ini komandan pasukan. Oke, sudah ya. Oke, cukup sekian pembahasan dari pedang, pusaka pedang pada episode kali ini. Kalau ada salah kata atau informasi yang mungkin sekiranya salah, mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Tapi anak muda berpusaka baru luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.